Shalom Bapak Ibu. Shalom. Iya, puji nama Tuhan. Selamat malam dan kita bersama-sama kembali bergabung dalam persekutuan doa. Dan malam hari ini kami mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bersuka cita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, dan juga untuk apapun yang kita lewati di sepanjang hari ini. Dan malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama. Kita bersyukur sekalipun ada di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, kita bisa bersama mendengarkan firman Tuhan, kita juga bisa bersama-sama mengagungkan nama Tuhan. Dan kita menyadari bahwa ini semua bukan karena kekuatan kita, semuanya karena anugerah Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, kita akan bersama-sama mengawali persekutuan doa malam ini dengan memuji Tuhan, semua karena anugerahnya. Kebaikanmu
dan saudaraku yang terkasih, kesempatan malam hari ini kita percaya bahwa ibadah kita, persekutuan kita, di rumah kita masing-masing, Tuhan hadir. Kita bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan mari kita bersama-sama benar-benar bisa menggunakan kesempatan yang baik yang dianugerahkan malam hari ini untuk semakin dekat dan semakin erat dengan Tuhan. Dan sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan pujian dan pengagungan kita, mari kita serahkan persekutuan malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan malam hari ini karena Tuhan sungguh baik. Karena Tuhan memelihara hidup kami, Tuhan selalu mengasihi kami dan terbukti sampai saat ini, sampai malam hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai di sepanjang hari ini, apapun yang saat ini kami kerjakan semua boleh berjalan dengan baik. Dan saatnya malam hari ini Tuhan kami rindu untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sekalipun saat ini kami beribadah bersekutu bersama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan selalu hadir tengah-tengah kami, berkarya atas kami, sehingga setiap pujian yang kami naikkan, firman yang sebentar akan kami dengar, akan bisa memberkati kami semua. Bapa yang di surga, kami serahkan Tuhan, setiap kami masing-masing, khususnya semua jemaat-Mu yang ada di GITJ Patihan malam hari ini, yang bersama-sama bersatu hati, beribadah, bersekutu, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa yang saat ini ada di tempat atau di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan selalu berkarya, selalu memberikan pertolongan di dalam setiap pergumulan, memulihkan bagi mereka yang saat ini mungkin ada di dalam kelemahan, dan apapun yang saat ini hamba-hamba-Mu hadapi, kiranya Tuhan memberkati dan turut ambil bagian di dalam setiap permasalahan yang mereka lewati. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan ambil bagian di dalamnya. Demikian juga malam hari ini Tuhan kami serahkan persekutuan malam hari ini dari awal hingga sampai selesai. Tuhan memberkati kami semua. Kami serahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Pendeta Selamat, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan berkarya, biarlah firman yang akan beliau sampaikan akan bisa menerangi hidup kami, menuntun hidup kami, dan memberkati hidup kami semuanya. Bapak ampuni Tuhan segala pelanggaran dan dosa kami. Kami serahkan ibadah malam hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, untuk panjenengan sami yang ada di rumah masing-masing, bagaimana kalau malam hari ini saya mengajak panjenengan sami berdiri, kita akan bangkit berdiri, kita bersuka cita, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Ada satu pujian yang indah dari lagu Jawa yang bisa menyemangati kita, Kulo Nderek Gusti. Dan kesempatan malam hari ini kita akan boleh bertepuk tangan, kita boleh bergandeng tangan ya, karena kanan kiri kita keluarga kita sendiri, kita boleh bersuka cita. Mari kita akan mujikan lagu ini bersama-sama. Sing sabar lan mantap. Sabar
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan malam hari ini sebelum firman Tuhan akan disampaikan hambanya Bapak Pendeta Slamet Waluyo, kita akan memuji Tuhan kembali. Lingkupiku. Slamet Waluyo, dipersilakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk di hadirat Allah. Kita berdoa mohon hikmat Tuhan supaya Tuhan menolong kita sehingga kita dimampukan untuk mengerti, memahami, mengimani, dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita dengarkan bersama-sama. Dan kita juga menyiapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita pada malam hari ini. Pada malam yang indah ini, mari kita siapkan hati kita. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan.
supaya roh Tuhan berkata-kata kepada kita masing-masing secara pribadi. Mari kita berdoa. Seberat apapun kami percaya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami tidak pernah lepas dari campur tangan-Mu. Sebab itu kami senantiasa boleh merasakan campur tangan Tuhan di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami melangkah bersama Tuhan, maka kami akan mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Bapa Surgawi, oleh sebab itu kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Kami senantiasa memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Kami percaya ketika kami mendekatkan diri kepadamu ya Allah, Engkau akan menolong dan memberikan kekuatan kepada kami semua, sehingga kami bisa melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan kami bersama Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa melingkupi kehidupan kami. Tidak sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau katakan apa yang tidak Tuhan katakan kepada kami semua, dan hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Pakailah hamba yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Bila firman ini Tuhan memotivasi kami, menguatkan kami, supaya kami senantiasa di dalam hidup ini mengandalkan Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambilkan dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Rama Taim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 10 sekali lagi. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini saya beri judul Sudah jatuh tertimpa tangga pula.
Kita semua tahu arti dari peribahasa ini. Inilah yang sedang dialami oleh Hana di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mengalami pergumulan yang sangat berat. Pergumulan yang satu belum selesai. Dia disakiti hati oleh Penina, madunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di sini ada seorang laki-laki yang bernama Elkana dan mempunyai 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Keluarga ini keluarga yang takut akan Tuhan sebetulnya. Keluarga ini keluarga yang senantiasa setia menyembah dan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan bahwa orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa keluarga ini orang yang takut akan Tuhan sebetulnya. Orang yang tahu mengabdi kepada Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun sayang di dalam keluarga ini ada satu pergumulan yang sebetulnya tidak mudah untuk diselesaikan. Dan pergumulan ini dialami oleh Hana, istri Penina. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana rasanya seorang istri harus hidup bersama satu keluarga dengan istri kedua dari suaminya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang menginginkan ketika dalam satu pernikahan mempunyai suami satu dan istri satu. Namun apa yang dialami oleh Hana di sini, ini luar biasa. Elkana memperistri perempuan lain lagi, yaitu Penina. Mengapa? Karena Hana tidak mempunyai anak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ketika Elkana mengatakan kepada Hana bahwa dia harus menikahi Penina, tentunya ini satu pukulan yang sangat berat sebagai seorang istri. Sudah dia bergumul ingin punya anak, ingin punya keturunan dan Tuhan belum memberikan keturunan, lalu Elkana harus mengambil istri lain yaitu Penina. Dan itu terjadi. Kisah ini bagi Hana ini satu kepedihan hati yang luar biasa. Dan yang membuat semakin pedih lagi, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6 di sana, tetapi madunya yaitu Penina selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Penina tidak bisa hidup rukun dengan Hana. Dia selalu menyakiti hati Hana di situ. Dan ini tidak terjadi 1 kali, 2 kali. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Penina menyakiti hati Hana dari tahun ke tahun. Ini artinya kepedihan hati Hana ini dialami tidak 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Namun dari tahun ke tahun setiap kali mereka mau pergi ke rumah Allah, mereka selalu menyakiti Hana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kepedihan hati yang dialami oleh Hana sungguh sangat berat. Ketika saya merenungkan ini, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin seorang perempuan manapun tidak mau mengalami seperti yang dialami oleh Hana di sini. Dan ketika dia menangis, ketika ia tidak mau makan,
Elkana mendatangi dia. Mengatakan, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak? Kalau kita renungkan di sini, yang menjadikan hati Hana ini pedih, yang menjadikan hati Hana ini sakit adalah ejekan-ejekan, cacian, kata-kata pedas dari Penina. Namun ketika Elkana melihat Hana ini menangis, Hana ini sedih, justru dia tidak berusaha untuk mengingatkan Penina supaya tidak bersikap kepada Hana yang menyakiti hatinya. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, sungguh satu kepedihan yang luar biasa. Di sini rupanya Hana juga merasakan adanya ketidakadilan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 4 di sana, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anak-anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Penina diberi 1 bagian, anaknya laki-laki 1 bagian, anaknya perempuan 1 bagian, dan Hana hanya 1 bagian pula. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketidakadilan dirasakan oleh Hana di sini. Harusnya Hana dengan Penina menerima yang sama, sedangkan anak-anak Penina menerima bagian dari sebagian yang diterima oleh ibunya. Harusnya begitu kalau adil. Namun ternyata enggak seperti itu ternyata. Kalau kita perhatikan apa yang menjadi pergumulan Hana sangat berat. Sudah cintanya terbagi, dia disakiti madunya, Tuhan belum mengaruniakan anak kepadanya, dan dia merasakan adanya ketidakadilan di situ. Itu dialami bertahun-tahun. Semakin hari, kepedihannya akan semakin bertambah dan bertambah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan Hana ketika hatinya pedih? Kalau kita perhatikan di sini, Hana berdoa kepada Tuhan. Ayat 9 dan 10 mari kita perhatikan. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa dengan hati yang pedih, dia menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Hana mengalami kepedihan hati, ketika Hana mengalami pergumulan yang berat, diterima, dialami dari tahun ke tahun, dia datang kepada Tuhan. Dan dia berdoa. Karena terlalu pedihnya dalam doanya, sampai tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Namun mulutnya selalu bergerak. Dan ketika itu terjadi, Imam Eli justru menuduh dia seperti orang mabuk. Mari kita perhatikan ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan apa yang dirasakan Hana. Ketika dia mempunyai pergumulan, ketika dia mempunyai beban hidup, ketika hatinya pedih karena disakiti setiap hari, yang dilakukan Hana adalah datang kepada Tuhan, berdoa
berdoa di hadapan Tuhan sambil menangis dan terseduh-seduh di situ. Dia tidak mencari orang lain. Apalagi dia mencari ibunya untuk curhat, tidak. Namun dia datang kepada Tuhan yang diyakini bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa. Mari, ketika dalam hidup ini kita punya pergumulan, pertama kali yang harus kita lakukan, datang kepada Tuhan. Berseru di hadapan Tuhan, menangis dengan terseduh-seduh. Kalau memang itu kita perlukan. Yang kedua, mari kita perhatikan di sini. Ayat 12 tadi, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Perempuan ini terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Dia berdoa tidak hanya satu kali. Dia berdoa tidak hanya 2 kali. Dia berdoa tidak hanya 3 kali. Namun firman Tuhan mengatakan terus-menerus dia berdoa. Sebelum Tuhan jawab, dia terus-menerus berdoa. Ini artinya Hana ini seorang yang mau datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Ada kalanya ketika orang datang kepada Tuhan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Sekali Tuhan gak tolong, orang itu berhenti untuk berdoa. 2 kali Tuhan gak tolong, orang itu berhenti untuk berdoa. 3 kali gak tolong, orang itu berhenti untuk berdoa. Namun Hana dengan ketekunan terus-menerus dia minta pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa? Mengapa Hana mau datang kepada Tuhan? Mengapa dia mau bertekun di dalam doa? Karena dia percaya Allah Yahweh sanggup menolong dia. Dan sekalipun Imam Eli mengatakan dia seperti orang mabuk, namun dia tetap terus berdoa. Dia enggak pedulikan orang lain mau ngomong apa. Yang penting dia berhubungan dengan Tuhan dan berdoa. Ini satu suri teladan yang luar biasa untuk kita semua. Ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama harus kita lakukan, datang kepada Tuhan. Terus menerus, dengan tekun datang kepada Tuhan, sampai Tuhan menolong dan menjawab pergumulan kita. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena Hana ini percaya akan janji Tuhan, oleh karena Hana ini bertekun di dalam doa, maka Tuhan mendengarkan doanya. Doa orang benar pasti didengar oleh Tuhan. Hana seorang yang benar. Dia orang yang setia kepada Tuhan. Dia orang yang bertekun di dalam Tuhan. Maka Tuhan menolong dia. Saudaraku, ada satu ayat di dalam firman Tuhan, Mazmur 34. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya bacakan demikian. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Sekali lagi, orang benar berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkannya. Dan Tuhan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Karena apa? Karena Tuhan dekat dengan orang-orang benar. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan orang benar banyak kemalangannya. Tetapi Tuhan sanggup melepaskan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita tidak bisa melepaskan diri dari segala persoalan, pergumulan. Satu pergumulan selesai, akan muncul pergumulan yang lain. Satu masalah selesai, akan muncul masalah yang lain. Namun bagi kita, orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita.
Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Karena Tuhan dekat dengan orang-orang benar. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan bingung. Tuhan mengasihi kita. Kasih yang sejati hanya ada pada Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan kasih-Nya yang sejati, maka kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Sebelum saya mengajak kita berdoa, mari kita sembah Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kemanakah kami mencari? Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami memerlukan-Mu ya Bapa. Kami memerlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami memerlukan sentuhan tangan kuasa-Mu ya Allah. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Engkaulah Tuhan harapan kami ya Bapa. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan.
Ketika di dalam hidup ini kami mempunyai pergumulan, kami mengalami berbagai-bagai ujian, kami percaya Tuhan, keajaiban-Mu, pertolongan-Mu akan terjadi kepada kami semua. Ketika kami menjadi orang-orang benar, ketika kami mau mencari wajah Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami dengan bertekun di dalam Tuhan. Kami percaya suatu saat, sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan, Engkau pasti akan menolong kami ya Bapa. Seperti Tuhan melepaskan Hana dari segala kesesakannya, dari segala kepedihan hatinya, dari segala pergumulan-pergumulan hidupnya. Oh Tuhan, kami percaya setiap umat-Mu malam hari ini juga akan Engkau tolong ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, malam hari ini kami rendahkan hati kami ya Tuhan. Kami rindu menaikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Ampunilah kami semua Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Tahirkanlah kami Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga dosa-dosa kami dihapuskan oleh karena kuasa dan kasih Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan tidak menjadi penghalang doa kami ya Bapa. Mari Tuhan, Kau berkati kami, Kau tolong kami semua Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami bersatu hati akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya Engkau akan tolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Engkau akan selalu menolong kami di saat kami tidak mampu, di saat kami tidak sanggup Tuhan. Engkau akan menolong kami Bapa. Haleluya Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari kita imani pujian ini. Semua dapat Kau lakukan. Kami percaya Tuhan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Bapa di dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan satu kebetulan gereja-Mu GITC Patian ada di tempat ini. Ini semua karena rencana Tuhan yang telah menempatkan gereja-Mu di sini. Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong gereja ini. Engkau memberkati dari waktu ke waktu Tuhan. Engkau memakai hamba-hamba-Mu dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu kami senantiasa Tuhan menyerahkan gereja ini kepadamu ya Bapa. Mari Tuhan Engkau memberkati. Engkau memakai semua hamba-hamba-Mu yang turut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, baik di ibadah umum, di persekutuan doa, di persekutuan komisi-komisi. Mari Tuhan Engkau urapi semua hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan berikan hikmat marifat dari surgawi, sehingga semua yang disampaikan melalui mulut bibir hamba-hamba-Mu Tuhan hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Firman yang menguatkan kami, firman yang membangun setiap umat Tuhan. Bapa, mari Tuhan Kau pakai hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang duduk di dalam kemajlisan, yang duduk di dalam kepengurusan komisi, yang duduk di dalam kepengurusan kelompok, yang duduk di dalam kepanitiaan Natal, yang duduk di dalam kepengurusan arisan. Mari Tuhan Engkau memakai semua hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Engkau berkati, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kepada kami semua kekompakan, kesatuan hati untuk melayani Engkau ya Tuhan. Bila segala sesuatu yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk program-program gereja-Mu di tempat ini. Baik program pembangunan rumah Tuhan, baik program-program komisi semuanya. Mari Bapa Engkau memberkati, Tuhan turut beracara, Tuhan Kau turut campur tangan, sehingga semua program-program yang direncanakan Tuhan senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, secara khusus kami juga berdoa selama pandemi ini Tuhan, gereja ini harus mengadakan ibadah online. Ya Bapa, mari Engkau berkati. Engkau pakai semua hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah online ini. Baik hamba-hamba-Mu yang Kau percaya untuk memimpin ibadah, maupun komisi multimedia, dan semua peralatan yang kami pakai. Kiranya Tuhan memberkati Bapa. Tuhan menolong kami semua, sehingga pelayanan ini akan terus bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sementara waktu untuk semua jemaat Tuhan. Kami tidak bisa berhimpun bersama di rumah Tuhan oleh karena situasi pandemi saat ini. Mari Bapa, Engkau senantiasa memberkati jemaat-Mu satu persatu ya Tuhan. Kuatkan iman kami semua Tuhan. Berikan kesetiaan kepada kami semua ya Bapa. Sekalipun kami tidak bisa bersekutu di rumah Tuhan, biarlah Tuhan kami senantiasa semangat bersekutu di rumah kami masing-masing Tuhan. Roh kami senantiasa disatukan di dalam Tuhan. Kami senantiasa boleh sehati memuji muliakan nama Tuhan, mempersembahkan persembahan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Bapa. Sehingga Tuhan di suatu saat nanti ketika kami boleh bersama-sama beribadah di gereja Tuhan, tidak ada satupun umat-Mu hilang ya Tuhan oleh karena virus COVID-19 ini ya Bapa. Mari Tuhan kiranya Engkau memakai semua anak-anak Tuhan di tempat ini. Keluarga lepas keluarga Tuhan proteksi. Berikan kekuatan kesehatan, berikan kekuatan iman. Tuhan Kau memberkati ekonomi rumah tangga semua jemaat Tuhan. Mari Bapa, jangan biarkan semua umat-Mu mengalami kekurangan Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan ada umat-Mu yang sedang bergumul untuk ekonomi rumah tangganya, bergumul untuk pekerjaannya, kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau menolong mereka, bukakan tingkap-tingkap langit atas rumah tangga mereka Bapa, sehingga mereka boleh dicukupkan dari segala sesuatu yang menjadi kebutuhan di dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami serahkan Tuhan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Mari Engkau memberkati Bapa. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk semua umat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Suprapto, untuk Mbah Ginem, untuk Pak Subadi. Tuhan kami berdoa ya Allah untuk Bu Kasmiatun, untuk Mbah Dasuki, Mbah Wagini, Mbah Tini, Pak Riyadi, Bu Riani, Pak Kusmanto yang ada di Jakarta, dan semua saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan fisik. Kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa Tuhan tumpangkan atas mereka semua. Tuhan angkat sakit penyakitnya, Tuhan ubah dengan kekuatan baru, dengan kesembuhan dan kesehatan dari Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati mereka ya Bapa. Ampuni dosa-dosanya ya Tuhan, pulihkan imannya supaya mereka tetap setia kepadamu ya Bapa. Karena hanya di dalam Tuhan saja ada pertolongan dan kekuatan baru. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Allah untuk anak-anak Tuhan yang saat ini mereka belum bisa sekolah seperti sedia kala ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati, Engkau menolong mereka Tuhan. Berikan semangat untuk belajar buat anak-anak Tuhan. Engkau berkati masa depan mereka ya Bapa. Engkau berikan kekuatan kesehatan pada anak-anak-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam pendidikannya, Tuhan Engkau yang akan mencukupkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati para orang tuanya Tuhan, sehingga mereka dimampukan oleh Tuhan untuk memberi pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya, sampai akhirnya anak-anak mereka selesai di dalam bangku pendidikan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, ketika kami mengalami pergumulan di dalam hidup ini, kadang kami sering tidak tahu jalan mana yang harus kami pilih. Namun kami percaya ketika kami menyadari bahwa kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang selalu menepati janjinya, maka kami datang kepadamu. Dan ketika kami mendekatkan kepadamu ya Tuhan, Engkau akan menolong kami, Engkau akan menggendong kami seperti seorang bapa menggendong anaknya. Engkau akan membelai kami. Kami merasakan Tuhan kehangatan yang dari Engkau, karena Tuhan menyediakan pertolongan kepada kami ya Bapa. Malam hari ini Tuhan kami juga berdoa ya Allah, untuk para lansia di gereja tempat ini. Mari Tuhan Kau memberkati para lansia Tuhan. Kami semua menyadari semakin tambah usia, fisik kami akan semakin mengalami kemerosotan. Oleh sebab itu kami mohon ya Tuhan,
Berikan hikmat untuk semua para lansia, sehingga mereka diberikan kekuatan, diberikan hikmat untuk bisa menerima keadaan kondisi fisiknya dengan penuh rasa syukur. Dan kuatkanlah iman mereka, supaya para lansia ini tetap setia kepada Tuhan, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya Bapa, sudah banyak kasih karunia yang mereka alami dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati semua para lansia di tempat ini ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk semua aktivitas yang dikerjakan oleh semua umat di tempat ini. Baik ketika mereka bekerja di dalam kota, di luar kota, apapun Tuhan bidang pekerjaan mereka. Baik yang bekerja di rumah sakit, yang bekerja di pasar, yang bekerja di luar kota, apapun bidang mereka, di dalam pendidikan, Tuhan kiranya Engkau berkenan memberkati semua jemaat Tuhan. Engkau proteksi mereka Tuhan. Jauhkan Tuhan dari COVID-19 Tuhan. Engkau memberkati segala sesuatu yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan akan terus mengangkat dan menolong mereka. Tuhan berikan keberhasilan dalam hidup mereka ya Tuhan. Bapa Surgawi, apabila Tuhan Engkau melihat ada kerinduan-kerinduan umat Tuhan yang belum Engkau kabulkan, kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya semua yang dirindukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini diberkati, ditolong, disediakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya kehidupan anak-anak-Mu tempat ini, dari anak-anak balita sampai para lansia. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Kau berkati bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin kami, pemerintahan Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami berdoa untuk Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami berdoa untuk para menteri ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para MPR dan DPR. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin daerah, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Kami berdoa Tuhan untuk jajaran TNI dan Polri. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang duduk di dalam gugus tugas pemberantasan COVID-19. Mari Tuhan dari pusat sampai daerah, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan. Mampukan Tuhan para pemimpin kami ini, abdi-abdi negara ini, menjalankan tugasnya dengan baik ya Tuhan. Dan apabila mereka melakukan kesalahan, tolong Tuhan ampuni dosa-dosa mereka ya Bapa. Luruskanlah jalan mereka, sehingga pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Mari Bapa, Engkau berikan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Engkau jauhkan dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau berkati bangsa kami ya Bapa. Perekonomian bangsa Tuhan berkati, sehingga perekonomian bangsa kami Tuhan berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami secara khusus juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan memakai mereka, jadikan mereka garam dan terang dunia, sehingga melalui pekerjaan mereka nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Kami juga berdoa ya Allah untuk penginjilan-penginjilan di bangsa kami. Mari Tuhan kiranya Engkau memberkati Tuhan. Engkau pakai Tuhan hamba-hambamu, gereja-gerejamu, mass media cetak elektronik, yayasan-yayasan Kristen semuanya. Tuhan pakai untuk menyebarluaskan Injil Tuhan. Sehingga di bangsa ini Tuhan banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan dan nama-Mu dipermuliakan di bangsa kami ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk para pejuang medis yang garis depan, dari dokter, perawat sampai semua karyawan rumah sakit dan relawan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, tugas-tugas mereka Tuhan berkati, fisik mereka Tuhan lindungi, jauhkan dari sakit penyakit virus COVID-19. Tuhan Kau memberkati mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa-doa kami malam hari ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Bapa, bukan kehendak kami yang terjadi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi, kami akan selalu mencintai Engkau ya Tuhan. Sekalipun badai silih berganti datang menerpa kami tetap mencintai Tuhan, karena Engkau Bapa kami, Bapa yang senantiasa mengerti akan keadaan kami, Bapa yang senantiasa menolong ketika hamba-hambamu, umatmu mengalami kesulitan dan beban hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Sekali lagi ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati persekutuan kami pada malam hari ini. Tiba saatnya kami akan mengakhirinya Tuhan. Namun sebelumnya kami menyerahkan totalitas hidup kami. Di malam yang penuh rahasia ini Tuhan, kami bersama-sama akan beristirahat. Kami akan tidur Tuhan. Kami mohon ya Allah kepadamu, lindungilah kami semua ya Tuhan. Kirimkan malaikat-Mu dari surgawi untuk menolong menjaga kami Tuhan. Sehingga semua umat Tuhan diberkati di dalam istirahatnya malam ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau tolong, Engkau lindungi kami semua. Kami rindu Tuhan, Engkau bangunkan Tuhan kami semua. Dengan kekuatan baru, dengan kesehatan baru, dengan berkat baru ya Bapa. Mari Tuhan, Kau tolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, semua umat-Mu kami serahkan kepadamu ya Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan doa-doa kami malam hari ini. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri persekutuan ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.